Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4, kelas B2, jurusan PGSD, akan mempresentasikan tentang aksiologi ilmu pengetahuan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Putu Depi Sukaryati, Nikomang Delia Sarasmita, Ikomang Gede Arta Santosa, Igede Kertayasa, dan Niketut Dana Paramita. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh pembicara 1. Untuk pembicara 1, dipersilahkan. Om Swastiastu. Saya Putri Devi Sukaryati, NIM 2011031083. Saya ingin menjelaskan materi mengenai aksiologi ilmu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang artinya nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi artinya teori tentang nilai, teori yang membahas tentang hakikat nilai. Karena itu, aksiologi disebut juga filsafat nilai. Kesimpulannya, jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenar-benarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan dan sebenarnya tidak ada yang sia-sia kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan yang baik pula. Materi yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai hakikat aksiologi ilmu, di mana hakikat ilmu dipandang dari sudut aksiologi adalah cara penggunaan atau pemanfaatan pengetahuan ilmiah. Asas moral yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan keseimbangan atau kelestarian dalam lewat pemanfaatan ilmu pengetahuan ilmiah secara komunal dan universal. Aksiologi ilmu atau nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik material, dan kawasan simbolik, yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value atau valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation, yaitu yang pertama ada nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau pendapat pro dan kontra. Yang kedua, ada nilai sebagai benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Yang ketiga, ada nilai juga digunakan sebagai kata kerja dan ekspresi menilai. Memberi nilai, menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dari definisi dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dari definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Berikut ini dijelaskan beberapa definisi aksiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surasmantri, aksiologi adalah teori nilai yang diberikan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral. Ketiga, menurut Schiller, yaitu teori dasar tentang tindakan
tetapi lebih sering dikontrasikan dengan deontologi. Dan keempat, menurut Lafengel memberikan pendapat bahwa aksiologi terdiri atas dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Dan yang terakhir, menurut Katsoff mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya dari sudut pandang kefilsafatan. Ada juga menurut Bramel, aksiologi terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama ada moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu estetika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Dan yang ketiga ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Yang ketiga, menjelaskan mengenai landasan aksiologi. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat untuk kepentingan manusia. Maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh, disusun dan dipergunakan secara komunal beberapa persoalan dengan nilai yang mencakup hakikat nilai, tipe nilai, cerita nilai, dan status metafisika nilai. Yang pertama ada hakikat nilai. K. Bernstein berpendapat bahwa hakikat dari nilai-nilai yaitu yang pertama, nilai berasal dari kehendak atau voluntarisme, dan yang kedua, nilai berasal dari kesenangan atau hedonisme. Yang ketiga, nilai berasal dari kepentingan peri. 4. Nilai berasal dari hal yang lebih disukai. Yang kelima, nilai berasal dari kehendak rasio murni. Yang kedua, tipe nilai. Tipe nilai dapat dibedakan antara lain intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai nilai intrinsik. Sebagai contoh, untuk nilai intrinsik adalah nilai yang dipancarkan oleh suatu lukisan, dan salat 5 waktu merupakan nilai intrinsik dan merupakan suatu perbuatan yang sangat luhur. Yang ketiga, kriteria nilai. Kriteria nilai adalah sesuatu yang menjadi ukuran nilai, bagaimana nilai yang baik dan bagaimana nilai yang tidak baik. Standar penguji nilai dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Dan yang keempat, status metafisika nilai. Metafisik nilai adalah bagaimana hubungan nilai-nilai tersebut dengan realitas dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subjektif. Yang pertama, subjektivisme adalah nilai semata-mata tergantung pengalaman manusia. Yang kedua, objektivisme logis adalah nilai merupakan hakikat logis atau substansi bebas dari keberadaan yang dikenal. Dan yang terakhir, objektivisme metafisik adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal, bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik. Misalnya, teisme. Materi berikutnya akan dibawakan oleh pembicara 2. Om Swastiastu, saya Niko Mangdelia Sarasmita, NIM 2011031110. Saya akan menjelaskan 3 materi pokok, yaitu pertama, teori tentang nilai, yang kedua yaitu kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu hubungan ilmu dan budaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori tentang nilai. Teori nilai membahas 2 masalah, yaitu etika dan estetika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang berarti adat kebiasaan, tetapi ada juga yang memakai istilah lain, yaitu moral, berasal dari bahasa Latin, yakni berasal dari kata nos, yang berarti adat kebiasaan juga. Akan tetapi, pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etika ini bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik buruk suatu hal yang harus berlaku umum. Dalam perkembangan sejarah, etika ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu hedonisme,
eudemonisme, utilitarisme, deontologi. Yang pertama, hedoisme. Hedoisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Yang kedua yaitu eudemonisme, yaitu menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Yang ketiga yaitu utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodratri. Yang keempat yaitu deontologi adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat, misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Yang kedua yaitu estetika. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Materi berikutnya yaitu tentang kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk filsafat itu. Ilmu itu digunakan dalam memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Materi berikutnya yaitu tentang hubungan ilmu dan budaya. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yalamu, ilman, dengan wacana faiza yaflu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut science, dari bahasa Latin disebut scienta atau pengetahuan, atau scire, mengetahui. Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah epistem. Dalam pengertian ilmu yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia. Melalui ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih murah. Peradaban manusianya yang sangat berhutang kepada ilmu, karena ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh kuat yakni alam dan zaman atau kodrat dan manusia yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran hidup di dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan berada pada posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dan suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan ilmu. Ilmu terpadu secara intim dan keseluruhan sistem sosial dan tradisi kebudayaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 3. Om Swastiastu, saya Kamanget Santosa, NIM 20 11 03 11 33 akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu hubungan ilmu dan agama. Agama dan ilmu sangatlah saling terkait karena orang yang banyak ilmunya apabila tanpa ditopang oleh agama, semua ilmu itu tidak akan membawa kemaslahatan umat. Seperti halnya ilmu dengan agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Adanya kepercayaan terhadap gaib, kudus dan maha agung dan pencipta alam semesta dalam kurung Tuhan, melakukan hubungan dengan hal-hal di atas dengan berbagai cara. Agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekankan keterlibatan pribadi. Walaupun kita dapat sepakat tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara universal, wilayah ilmu berbeda dengan wilayah agama. Jangankan ilmu,
akal saja tidak sanggup mengadili agama. Agama berhubungan dengan Tuhan, ilmu berhubungan dengan alam. Agama membersihkan hati, ilmu mencerdaskan otak. Agama diterima dengan iman, ilmu diterima dengan logika. Belakangan fenomena menunjukkan bahwa kepongahan ilmu tumbang di depan keunggulan spiritualis, sehingga bukan saja tidak bertengkar, tetapi antara keduanya terjadi perkawinan. Agama maupun filsafat berhubungan dengan realis yang sama. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan sama, melaporkan prinsip-prinsip tertinggi wujud intelektual. Sedangkan agama memaparkan laporan berdasarkan imajinasi. Dalam hal-hal yang didemonstrasikan oleh filsafat, agama memakai metode-metode persuasif untuk menjelaskan. Berdasarkan hal ini, filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu, induk dari segala ilmu, kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan, dan seni dari segala seni. Materi berikutnya akan dibawakan oleh pembicara 4. Om Swastiastu, nama saya Egede Kertayasa, NIM 2011031136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ilmu dan moral. Perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral. Baik atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh baik atau buruknya moral para penggunanya. Sebagai salah satu contoh penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terjadinya peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Pada dasarnya, masalah moral tidak bisa dilepaskan dari tekad manusia untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran. Moral sangat berkaitan dengan nilai-nilai serta cara terhadap suatu hal. Pada awal perkembangannya, ilmu seringkali berbenturan dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat banyak ilmuwan atau ahli filsafat yang dianggap gila atau bahkan sampai dihukum mati oleh penguasa pada saat itu. Karena berbagai sebab di atas, maka para ilmuwan berusaha untuk mendapatkan otonomi dalam mengembangkan ilmu yang sesuai dengan kenyataan. Setelah pertarungan ideologis selama kurun waktu 250 tahun, akhirnya para ilmuwan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan ilmu tanpa dipengaruhi berbagai hal yang bersifat dogmatik. Kebebasan tadi menyebabkan para ilmuwan mulai berani mengembangkan ilmu secara luas. Dan pada akhirnya muncullah berbagai konsep ilmiah yang dikonkretkan dalam bentuk teknik. Yang dimaksud teknik adalah penerapan ilmu dalam berbagai pemecahan masalah yang menjadi tujuan ialah bukan saja untuk mempelajari dan memahami berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah-masalah manusia, tetapi juga untuk mengontrol dan mengarahkannya. Hal ini menandai berakhirnya babak awal ketersinggungan ilmu dan moral. Pada masa selanjutnya, ilmu kembali dikaitkan dengan masalah moral yang berbeda, yaitu berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah. Maksudnya, terdapat beberapa penggunaan teknologi yang justru merusak kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menghadapi masalah ini, para ilmuwan terbagi menjadi dua pandangan, yaitu yang pertama memandang bahwa ilmu harus bersifat netral dan terbebas dari berbagai masalah yang dihadapi pengguna. Dan yang lainnya memandang bahwa netralis ilmu hanya pada proses penemuan ilmu saja
dan tidak pada hal penggunanya. Bahkan pada pemilihan bahan penelitian, seorang ilmuwan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kelompok kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat dan kebaikan manusia. Berbicara masalah ilmu dan moral memang sudah sangat tidak asing lagi. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkan tidak bermoral, atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tapi begitu juga sebaliknya, ilmu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat. Materi berikutnya akan dibawakan oleh pembicara 5. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketu Dana Paramita, nomor NIM 2011031137. Saya akan menjelaskan manfaat ilmu bagi kehidupan. Ilmu adalah suatu pemahaman yang diperoleh manusia melalui penemuan atau penelitian yang tersusun secara sistematik dan bisa diuji melalui beberapa metode tertentu serta dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mampu membedakan benar atau salah, yang kedua yaitu bermanfaat hingga wafat, yang ketiga yaitu sarana menuju surga. Kelak pada kehidupan berikutnya manusia akan menempati suatu ruang yang bernama surga. Yang keempat yaitu meningkatkan derajat kehidupan manusia. Derajat atau tingkatan manusia akan terangkat dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima yaitu hal yang berharga selain harta. Dalam kehidupan ini, manusia menganggap bahwa harta dan kekayaan adalah dua hal yang paling berharga. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu yaitu yang pertama menyadarkan orang atau seseorang ilmuwan agar tidak terjebak dalam pola pikir menara gading, yakni berpikir hanya dengan atau berpikir murni. Kedua yaitu mengembangkan ilmu teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Yang keempat, untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai etis serta mendorong perilaku adil. Yang kelima, untuk menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas. Dan keenam, untuk menjadikan diri sendiri bersifat dinamis dan terbuka. Dan ketujuh, untuk menyadari akan kedudukan manusia. Yang kedelapan, untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Kesembilan, untuk membangun diri sendiri dengan berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Dan ke-10, memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan. Dan ke-11, untuk membendung egoisme. Dan yang terakhir, untuk pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Selanjutnya, belajar filsafat ilmu bagi mahasiswa sangat penting karena beberapa manfaat yang dapat dirasakannya. Antara lain, yang pertama, mahasiswa semakin kritis. Kedua, untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga, untuk menerapkan konteks pengalaman atau dalam mempelajari filsafat ilmu. Keempat, untuk bersifat logis rasional dalam beropini. Selanjutnya yang kelima, untuk mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan. Dan terakhir yaitu mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah. Itulah tadi presentasi kami tentang aksiologi ilmu pengetahuan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan kesalahan tulisan, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.